Bismillahirrahmanirrahim. Di atas ibu ada nenek yang berasal dari ibu. Ini 5 namanya usul. Bapak, ibu, kakek, nenek, nenek. Terus sebelah kiri ada suami. Terus ada istri. Ini kelompok pasangan. Kemudian setelah itu sebelah kanan mayit ada saudari kandung, ada saudara kandung. Ya, saudari perempuan berarti saudari perempuan kandung, saudara laki-laki kandung. Terus saudari seayah, saudara seayah, ya. Saudari seayah berarti laki perempuan, terus saudara seayah berarti ayahnya sama dengan mayit, ayahnya sama beda ibu. Terus di bawah saudara kandung ada keponakan laki-laki, keponakan laki-laki, anaknya saudara kandung. Di bawahnya saudara seayah, ya, bukan saudari seayah, keponakan laki-laki, ya, keponakan laki-laki dari saudara seayah. Jadi kalau anaknya saudari kandung atau anaknya saudari seayah, ini bukan ahli waris, ya, keponakan yang berasal dari saudari kandung atau saudari seayah. Terus sebelah kiri mayit, ya, ada saudari atau saudara seibu, ya. Oh, kurang gede. Ya, di sebelah kiri mayit ada saudari atau saudara seibu, satu ibunya dengan mayit. Berarti ini kelompok saudara, ya, ada 8 kelompok saudara, ada 8 saudari kandung, saudara kandung, saudari seayah, saudara seayah, keponakan laki-laki, anaknya saudara kandung, keponakan laki-laki, anaknya saudara seayah, terus saudari atau saudara seibu. Anaknya gimana? Bukan anaknya, keponakan dari sini bukan ahli waris. Ini cucu dari anak perempuan juga bukan ahli waris, ya. Kakek dari ibu ini juga bukan ahli waris, ya. Jadi yang kakek ahli waris cuma dari bapak. Kemudian paman, nanti ini saudaranya bapak, ya. Ada paman kandung, saudaranya bapak, bukan saudaranya ibu. Kalau saudaranya ibu bukan ahli waris. Paman yang berasal dari ibu bukan ahli waris. Jadi paman yang ahli waris cuma saudaranya bapak, saudara kandung, paman kandung berarti, atau paman seayah, sebapak, ya. Jadi dengan bapak mayit ini saudara seayah. Terus anaknya paman kandung berarti sepupu, anak laki-lakinya, ya, berarti sepupu laki-laki, ya, anaknya paman kandung. Terus sepupu laki-laki juga anaknya paman seayah, sepupu laki-laki anaknya paman seayah. Ini semuanya ahli waris, Pak. Cuma segini, ya. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 9. Ini furu 4,
Fusul 5 berarti 9, pasangan ada 2 berarti 11, saudara ada 8 berarti 19, 19 tambah 4 23. Sebenarnya ada satu lagi, mu'tik atau mu'tiqah ya. Mu'tik itu orang yang memerdekakan mayit. Ini kalau mayit pernah jadi budak terus dimerdekakan oleh seorang laki-laki atau perempuan. Kalau mayit meninggal, ini punya kesempatan bisa mewarisi si mayit. Tapi syaratnya ini yang 23 nggak ada. Syaratnya 23 ini nggak ada. Jadi ini dari 23 ini hanya calon, bukan ahli waris mutlak. Ya. Ini baru calon, belum pasti, belum mutlak. Ya. Belum mutlak. Dari 23 ini yang pasti dapat cuma ada 6. Kira-kira siapa? Anak laki-laki, anak perempuan, bapak, terus ibu, suami, istri. Ini pun kalau hidup. Kalau mayit meninggal ini masih hidup, ini pasti dapat. 6 orang ini masih dapat. Asalkan hidup ketika mayit meninggal, bukan ketika pembagian. Awas dicatat. Jadi asalkan 6 ini masih hidup ketika mayit meninggal, bukan ketika pembagian. Karena kadang pembagian sampai puluhan tahun, belasan tahun, ini udah meninggal, ini udah meninggal. Jadi nggak dapat akhirnya. Mereka masih dapat sebenarnya, walaupun sudah meninggal. Terus kasih ke siapa? Ahli warisnya dia. Ya, seumpama ini meninggal nih, padahal meninggalnya ini anaknya dulu ya. Ini masih hidup ketika mayit meninggal. Nggak dibagi-bagi sampai 10 tahun, ya. 10 tahun baru dibagi. Nah, ini udah nggak ada. Ya udah, ahli warisnya ini siapa? Ya. Mungkin dia punya anak, nggak cuma dia, nggak cuma mayit ini, ada lagi. Nanti ahli warisnya inilah. Jadi nanti bikin bagian lagi. Ini posisinya ganti di sini, gitu ya. Kalau ini sudah meninggal. Baik. Sekarang kita tentukan bagian waris. Kemarin kita sudah menentukan siapa? Bagian waris suami, ya. Di kertas itu ada Bapak Ibu. Suami kondisinya ada 2 ya, setengah atau 1/4. Setengah kalau tidak ada anak laki atau perempuan atau cucu laki-laki atau cucu perempuan, asalkan tidak ada keturunan mayit, tidak ada nggak ada semuanya nih, 4-4-nya nggak ada, baru suami bisa mewarisi ini istrinya, ya, dapat setengah. Tapi hartanya mayit, hartanya istri. Kalau suami istri kan menikah, ya. Ketika suami istri menikah, istri itu masih punya hak memiliki harta pribadi, Pak. Ya. Jadi ketika meninggal, harta pribadi istri ini ya, ketika istri meninggal, harta istri pribadi inilah yang dibagi. Jangan harta suaminya juga. Suaminya kan masih hidup. Orang masih hidup nggak boleh dibagi waris hartanya. Jadi ini kalau istrinya punya harta maka dibagi waris. Suami bisa mewarisi istri. Kalau istrinya meninggal duluan, ya, dapat setengah kalau tidak ada keturunan mayit, tidak ada furu, 4 ini nggak ada, maka suami dapat setengah. Kalau ada walaupun 1, ya, mungkin ada 1 anak laki-laki atau cucu laki-laki, cucu perempuan, anak perempuan, maka bagian suami berkurang. Jadi berapa? 1/4. Karena nanti larinya ke sini, sebagian larinya ke keturunan, ya.
Kalau istri kondisinya mirip seperti suami, ada dua kondisi juga, yaitu seperempat atau seperdelapan. Kapan istri dapat seperempat? Kalau si mayit, berarti kan suaminya. Dalam hal ini suaminya yang menjadi mayit. Kalau si mayit tidak punya keturunan, ya. Awas, bukan melihatnya bukan istri ini ya. Kalau bukan si istri nggak punya keturunan, tapi si mayit. Karena mungkin istri ini nikah lagi dengan suami lain, ya. Jadi yang dilihat itu mayit. Mayitnya yang hartanya akan dibagi punya keturunan nggak? Punya anak cucu nggak? Ya, ada 4 ini nggak, salah satu dari 4 ini, ya. Kalau nggak ada, maka istri dapat seperempat. Kalau ada, istri dapat seperdelapan. Ya. Contoh, ada mayit namanya Bu Ani, meninggalkan suami, ya, meninggalkan seumpama anak laki-laki, ya. Nah, suami ini Bu Ani meninggal, ya, berarti perempuan meninggalkan suami laki-laki ini, ya. Kira-kira suami ini dapat berapa? Suami kan kondisinya setengah atau seperempat. Kira-kira setengah atau seperempat? Karena ada anak laki-laki. Lah ini yang lain gimana Pak Ustadz? Ini kalau nggak ditulis berarti dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Suami dapat seperempat karena ada anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini nanti dapatnya sisa. Anak laki-laki selalu sisa, ya, seperempat. Hartanya berapa? 4 miliar. Berarti seperempat dari 4 miliar sama dengan 1 miliar. Sisanya 3 miliar untuk anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya 3, ya sudah, anak laki 3 miliar bagi 3, masing-masing dapat 1 miliar, ya. Kalau nggak ada anak laki-laki gimana? Suami dapat berapa? Suami dapat setengah, ya, setengah. Suami dapat setengah. Terus sisanya gimana? Kan masih ada setengah lagi. Ini para ulama berbeda pendapat, ya. Sebagian mengatakan setengahnya dikasih ke Baitul Mal. Zaman dulu itu ada Baitul Mal, Pak. Baitul Mal itu kalau sekarang Menteri Keuangan. Jadi setengahnya ini dikasihkan ke negara, Baitul Mal, untuk kepentingan kaum muslimin, ya. Sebagian mengatakan dibalikin lagi ke suami. Kalau dibalikin lagi berarti suami dapat apa? Full semuanya, full semuanya. Nah, sekarang kalau yang meninggal suaminya namanya Pak Adi. Pak Adi meninggalkan istri, ya, meninggalkan anak perempuan namanya Siti, anak perempuan, ya. Kira-kira ini istri dapat berapa nih Pak? 1/8 atau 1/4? 1/8 karena ada anak perempuan ini, ya. Jadi istri dapat 1/8 anak perempuan, ya. Nah, anak perempuan ini kondisinya di situ ada, ya, anak perempuan ada 3 kondisi, 1/2 atau 2/3 atau sisa S itu sisa, ya, 1/2, 2/3 atau sisa. Kapan anak perempuan dapat 1/2? Kalau anak perempuan semata wayang. Jadi mayit ini anaknya cuma 1, anak perempuan semata wayang, tidak ada anak laki-laki, ya, dia satu-satunya, ya, itu. Maka dia dapat setengah. Anak perempuan ini, anak perempuan dapat setengah, gitu, ya. Kalau anak perempuannya 2, anak perempuan lagi di sini
maka dapat 2/3. Jadi nggak dapat setengah, tapi dua-duanya dapat 2/3 dibagi 2 sama rata. Ya, kalau anak perempuannya 2 atau lebih, maka dapat 2/3 dibagi 2 atau dibagi rata antara perempuan. Jadi nggak ada anak laki-laki. Syaratnya tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, anak perempuannya 2 semua, anak laki-laki di sini laki-laki, maka anak perempuan tidak dapat 2/3 atau setengah, tapi dapat sisa bersama anak laki-laki. Ini tiga-tiganya dapat sisa, ya, dapat sisa bersama anak laki-laki. Nanti anak laki-laki bagiannya 2 kepala, anak perempuan 1 kepala. Nah ini kalau anak perempuan, Pak, ya. Kalau nggak ada anak gimana? Istri dapat berapa? Kalau nggak ada anak, Adi meninggalkan istri, ya, Adi ini nggak punya anak sama sekali, dapat 1/4. Istri dapat 1/4. Terus sisanya sama seperti tadi, ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan sisanya ini diberikan ke baitul mal. Ada yang mengatakan dibalikin lagi ke istri. Jadi semuanya diambil istri, gitu ya. Kalau nanti ada ahli waris yang lain, nanti beda kasusnya. Ini kita sedang berbicara kalau ahli warisnya ini aja yang sedang ditulis, gitu Pak ya. Jadi kemarin kita sudah bahas bagian waris suami dan istri. Suami itu antara setengah atau 1/4, istri antara 1/4 atau 1/8. Nah sekarang bagian waris anak perempuan. Anak perempuan ini bagiannya, kondisinya ada 3, antara setengah, 2/3 atau sisa. Kapan dapat setengah? Ini anak perempuan. Kalau anak laki-laki selalu bagiannya sisa, ya, S. Anak perempuan ini setengah jika sendirian sama sekali, anaknya satu-satunya, nggak ada anak laki-laki, ya, sendirian aja. Kalau ada cucu gimana? Nggak ngaruh, ini nggak ngaruh, ya, maka anak perempuan dapat setengah. Kalau anak perempuannya 2 atau lebih, perempuan saja, maka dapat 2/3, asalkan nggak ada anak laki-laki, tuh ya. Terus anak perempuan ini dapat sisa jika ada anak laki-laki, ya, jika ada anak laki-laki. Biar jelas kita bikin contoh, Pak. Ada mayit namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad meninggal, ya, ini mayitnya namanya Ahmad. Ahli warisnya istri satu, istrinya satu, ya. Kemudian ahli warisnya ada anak perempuan 1, ya, istri 1, anak perempuan 1. Nah kemudian udah gini aja. Nah kalau seperti ini, maka istri dapat berapa? 1/4 atau 1/8? Ada anak perempuan 1/8. Pokoknya kalau ada ini keturunan antara suami dan istri, bagiannya itu pasti yang kecil, 1/8. Anak perempuan 1 dapat berapa? 1/2, setengah, gitu ya, setengah. Nah ini sisanya gimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini nanti ada istilahnya rod, ya,
Jadi bagian sisanya ini nanti dikembalikan ke mereka berdua, istri dan anak perempuan. Ya, istri dan anak perempuan. Ada yang berpendapat hanya dikembalikan kepada anak perempuan sisanya, ya. Gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi ada dua pendapat. Gitu ya. Seandainya anak perempuannya ada dua. Ini, anak perempuan ada lagi nih. Maka anak perempuan ini dapat berapa? Dapat 2/3, ya, dibagi 2. Kalau anak perempuannya 2 atau 3, anak perempuannya 3 atau lebih 11. Wah, anak perempuannya 11. Tapi syaratnya tidak boleh ada anak laki-laki. Syarat ini aja, nggak ada anak laki-laki. Kalau ada cucu gimana? Nggak ngaruh, tetap dia dapat 2/3. Dia dapat 2/3 karena anak perempuannya 2, ya. Kalau ada anak laki-laki atau ini diganti anak laki-laki dah, anak laki-laki. Jadi mayit anaknya 2, satu anak perempuan, satu anak laki-laki. Maka berapa dapatnya? Sisa, ya. Ini sisa, sisa, ya. Anak perempuan, anak laki-laki dapat sisa. Tapi nanti anak laki-laki bagiannya 2 kepala, anak perempuan satu kepala, ya. Oke. Cara ngitungnya? Cara ngitungnya pakai duit ya, seumpama pakai duit. Duitnya seumpama 8 miliar. 8 miliar. Istri dapat 1/8 dari 8 miliar. 8 miliar ini harta murninya suami yang meninggal ini. Setelah dihitung rumah, mobil, tanah, ya, hitung semuanya, ya. Atau mungkin bagi warisnya nyicil, kita rumah dulu, ya udah rumah dulu nggak apa-apa, ya. Rumah kan nggak bisa dipotong-potong, repotnya di situ. Makanya biasanya bagi waris itu jual rumah. Kalau nggak jual juga nggak apa-apa, asalkan apa? Ada hitam di atas putih yang menyatakan bahwa rumah itu sudah menjadi milik ahli waris, bukan milik mayit lagi, dengan bagian istri 1/8 gitu. Jadi ketika bagi waris itu bukan berarti istrinya langsung diusir dari rumah. Biasanya kan kalau bagi waris apa? Istrinya nggak mau. Ya, dalam hal ini kan ibunya anak-anaknya. Nanti kalau bagi waris nanti saya tinggal di mana? Padahal dia punya bagian 1/8. Ya. Oke. Kemudian semua harganya 8 miliar. 1/8 dari 8 miliar berapa? 1 miliar. Sisanya adalah 7 miliar. 7 miliar bagi 2 tapi tidak rata. Jadi anak perempuan 1 poin, anak laki-laki 2 poin. Dijumlah 1 tambah 2 sama dengan 3. Sisa hartanya bagi 3 dulu. Berarti kan 7 dibagi 3 sama dengan 2,3. Nah, karena anak perempuan 1 kepala, berarti 1 dikali 2,3 sama dengan 2,3. Jadi anak perempuan dapat 2,3 miliar. Anak laki-laki karena 2 kepala, jadi 2 dikali 2,3 sama dengan 4,6 miliar. Gitu. Seandainya anak laki-lakinya 2, perempuannya 2, itu jangan cuma 1 aja. Oke. Anak perempuannya ada 2. Ini anak perempuan lagi, anak laki-laki lagi. Berarti hitung aja. Anak perempuan kan masing-masing 1 poin, 1 kepala. Ini 1, ini 1. Anak laki-laki 2 kepala. Berarti 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6. Berarti sisanya bagi 6, Pak. Bukan
Enggak, 2/3 kalau nggak ada anak laki-laki. Kalau di sini kan ada anak laki-laki. Nih, ada anak laki-laki 2. Kalau ada anak laki-laki, anak perempuan nggak jadi dapat setengah atau 2/3. Dapatnya berapa? Dapatnya sisa. Dapatnya sisa. Nah, sisanya ini dia dapatnya 1 kepala, anak laki-laki 2 kepala. Kan anak perempuannya 2 nih, anak laki-lakinya 2. Berarti anak perempuan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 4. 4 tambah 2 6. Berarti sisanya dibagi 6. 7 tadi kan 8 sudah diambil 1. Diambil 1 sama dengan 7. 7 dibagi 6. Sama dengan 1, 1,5 Oh, 1,1 ya. 1,15. Berarti anak perempuan anak perempuan pertama kan 1 dikali 1,5 sama 1,15 miliar. Ini untuk anak perempuan pertama. Anak perempuan kedua juga sama, 1 dikali 1,15 sama 1,15 miliar. Anak laki-laki 2 dikali 1,15 sama dengan 2,2 miliar. Anak laki-laki yang kedua juga sama, 2 dikali 1,15 2,3 miliar. Gitu ya, jelas? Itu ketemu nggak di pertama aja? Iya, nanti ketemu jumlahnya pas nggak Pak? Pas ya, jadi jumlahnya nanti pas Pak ya. Berarti ini tadi 2,3 ya, 2,3 tambah 2,3 4,6, kemudian ditambah 1,15 ya, berapa? 5,7, terus ditambah 1,15 ketemunya 7. Nanti ketemunya 7. Ini masih nggak bulat tapi kok Ya sebenarnya bulat, cuma apa ya, ada kecil-kecil gitu, palingnya beda 100 perak 200 perak gitu. Itu Pak. Jelas? Jelas Pak? Iya. Kalau belum jelas ulangi lagi sampai jelas ya. Selanjutnya ya, anak laki-laki selalu dapat sisa. Ini selalu dapat sisa, nggak pernah dapat perperan, selalu sisa dan nggak pernah mahjub. Yang dibuletin ini pasti dapat semua ya. Ada contoh ya, mayit meninggal, sekarang mayitnya perempuan, Bu Ani, meninggalkan suami, meninggalkan anak laki-laki. Nah, anak laki-lakinya berapa Pak mintanya? 2. Suami dapat berapa? Setengah atau seperempat? Kenapa seperempat? Karena ada keturunan, ada anak laki-laki. Anak laki-laki dapat berapa? Sisa. Anak laki-laki selalu sisa. Ini dapat sisa, ini juga sisa, sama. Sisa bagi rata, bagi 2 ya. Hartanya 4 miliar, biar gampang ya. Berarti suami dapat 1 miliar, seperempatnya 4 miliar, 1 miliar, sisanya 3 miliar. 3 miliar dibagi 2 sama rata karena laki-laki semua. Itu harta istri apa harta berdua yang dibagi? Hartanya ini istri Ani, Bu Ani. Hartanya mayit saja. Kalau hartanya suami jangan. Suami masih hidup, masih ada. Jadi kalau nikah, istri itu punya hak, punya harta pribadi Pak. Umpama dia kerja tiap bulan gajian, dia tabung, itu harta
istri. Kalau meninggal suaminya bisa mewarisi, tapi nggak semuanya, cuma dapat seperempat atau setengah. Kalau ada anak mayit berarti seperempat, kalau tidak ada setengah. Kalau orang tuanya nggak bisa mewarisi. Bisa nanti, cuma ini kita lagi bahas yang bawah dulu. Nanti sabar dulu. Kan sekalian, jadi si perempuan, mayat perempuan itu meninggal. Kebetulan orang tuanya itu masih ada. Ya ntar dulu. Bagi aja kasus. Ntar beda kasus. Ntar kalau langsung loncat ke sini mumet lagi. Ada dapur. Coba dulu Pak. Iya Pak. Itu kalau suaminya bukan bapak kandungnya anak itu gimana? Kalau suaminya ini bukan anak ini kandung, tapi anak kandung dari Bu Ani. Anak istri, ya anak Kandung dapat. sama aja bagiannya kayak Sama ya. Anak bawaan istri dapat. Iya, walaupun ini anak bawaan istri, intinya dia anak kandungnya mayit. Anak kandungnya mayit. Jadi yang kita lihat mayitnya ini bukan suaminya. Nah, berarti kesimpulannya harus jelas dulu harta istri atas. Betul. Betul. Nah, ini di Indonesia itu salah satu yang bikin ribet itu ketika menikah, harta suami, harta istri. Harta istri juga. Jadi harusnya dalam Islam itu yang benar ya, kalau kita itu menikah itu masih boleh memiliki harta pribadi gitu. Suami itu cuma punya kewajiban nafkah. Jadi kalau di Arab itu yang megang duit justru suaminya. Kalau di Arab ya, di Pakistan itu yang megang duit itu suaminya, kemudian yang belanja suaminya juga, ya, istri tinggal masak di rumah, yang keluar itu suaminya, duit dipegang suami, kemudian apa yang dibutuhkan istri ngomong aja langsung dibelikan atau dikabulkan gitu ya, gitu ya. Kalau di Indonesia kan biasanya apa? Pegang istri semua. Kalau dipegang istri itu ketika dikasihkan ke istri apa? Niatnya apa? Niatnya ngasih atau nitip? Iya, kalau uang nafkah berarti intinya kayak gini. Kalau kita niat kita ini silakan ambil untuk nafkah, sisanya masih milik saya. Berarti nanti kalau meninggal, semua kan penghasilan setiap bulan 10 juta, nafkah setiap bulan 5 juta, 5 juta ditabung, maka yang ditabung itu milik suami gitu. Ya gitu. Niatnya apa Pak? Ngasih istri semuanya itu buat istri atau nitip? Nitip. Gitu ya. Lanjut Pak. Lanjut. Jadi hartanya sisa 3M ya, seperempat sudah diambil suami, sisanya 3M dibagi ke anak laki-laki sama rata, berarti masing-masing dapat 1,5 M. 1,5 M. Sekarang udah titit aja nih. Udah Pak? Udah habis. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Silakan Pak. Iya silakan. suami istri nikah dari nol. Suami yang bekerja, istri rumah tangga. Dia punya harta anggap aja 2 M. Yang punya harta suami atau istri? Suami atau istri? Yang punya harta? Jadi ya karena kerja suami, berarti kan nah rumah ini atas nama suami. Iya. Itu rumah dibeli berdua, kerja berdua atau suami saja? Nah, suaminya istri rumah tangga. Iya, ibu rumah tangga. Nah dia beli rumah ini seharga 2 M. Iya. Nah setelah itu istrinya meninggal. Iya. Dia punya anak anggap 3. Iya. Terus? Atasnya bagaimana?
istri ketika menjadi istri itu apakah pernah memiliki harta atau tidak? Ini dari tahu ini. Iya, kan menikah awal dari nol, nggak bawa apa-apa istri. Selama menikah kan mungkin dia dapat dari suaminya apa, hadiah ulang tahun dikasih mobil, atau dia dapat warisan dari orang tuanya, atau dari mana kan bisa saja. Nah, punya harta nggak? Nggak punya harta sama sekali. Ya sudah, kalau istri meninggal ya nggak ada yang bisa diwariskan, nggak ada. Jadi rumah itu punya suami yang masih hidup, ya jangan dibagi. Nanti nunggu suami meninggal. Itu Pak ya. Dan itu hasil gotong royong. Tadi udah dibilang. Enggak, dia hasil kerja suami kan? Hasil kerja suami. Iya. Iya, betul. Iya, kan dia ikut ngelola. Bedanya. Dalam segi Iya, Pak. Yang pakai siapa? Anak-anak dan ibunya. Terus siapa? Oh iya. Oh, yang meninggal itu udah berkeluarga belum? Oh, belum keluarga. Iya. Kalau begitu berarti kan dia sebenarnya kan dapat harta warisan dari rumah itu ya. Kita sedang membicarakan rumah itu. Jadi selama dia masih hidup, dia kan menikmati rumah itu. Berarti dia sebenarnya dapat bagian sekian itulah. Ya, tinggal dibicarakan saja ketika masih hidup. Kamu punya bagian di sini. Nah, terserah. Kamu mau ambil bagian, berarti kamu apa? Tidak ada hak memanfaatkan rumah itu. Keluar dari rumah itu, kalau bicara apa namanya saklek gitu ya, keluar dari rumah itu. Tapi kalau kamu masih mau di sini, ya sudah, kamu memang punya jatah bagian di sini sekian persen seumpama begitu. Nah, kalau dia meninggal berarti dia punya bagian yang itu, yang bagian waris dia dibagi lagi. Semua dari rumah itu bagian dia seumpama 20% lah, 20%. Ya sudah, 20% dibagikan ke ahli waris dia. Nah, dia belum nikah, nggak punya anak. Ahli waris kan pertama ada ibu. Ibunya kan masih hidup. Ah, ibu dapat berapa? Nanti ya. Ibu nanti dapat. Kemudian saudaranya. Kan 3 tadi anaknya. 1 meninggal, berarti kan tinggal 2. 2 saudara nanti juga dapat juga. Itu nanti Pak, saudara sama ibu nanti ada penjelasannya. Gitu. Udah? Cukup ya? Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti minggu depan tolong dibawa lagi ya, Bapak-bapak, biar biar bisa kita pelajari lagi. فبأي آلاء ربكما تكذبان